Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bertemu kembali pada materi kita kali ini tafsir ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjelajah. Jadi kemarin kita sudah banyak membahas tentang beberapa teori modern yang ternyata sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Ternyata kita diperintah oleh Al-Quran untuk menjelajah langit dan juga bumi sebetulnya dengan menggunakan Al-Quran dan sains itu sendiri. Mari kita simak materi kita kali ini. Oke, menjelajah langit dengan Al-Quran dan sains. Jadi Al-Quran memang bukan kitab sains, bukan kitab pengetahuan, bukan kitab ilmu positif, bukan. Tapi Al-Quran adalah kitab suci yang isinya di dalamnya mencakup banyak hal. Termasuk hal-hal yang sebetulnya baru diketahui kemudian ternyata sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Hijr ayat 14-15. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Ini khitabnya adalah orang-orang munafikun, orang-orang kafir yang selalu mencari alasan tentang kebesaran Allah. Ini disebutkan bahwa mereka alasan mereka itu kalau ditunjukkan ayat kebesaran Allah, dia akan mengatakan pandangan kami yang dikaburkan, kami adalah orang yang terkena sihir, kami tidak tahu. Nah, langit tidak bisa dimasuki dan dijelajahi kecuali dengan pintu yang terbuka. Dan setiap benda angkasa di langit bergerak dalam garis-garis kurva melengkung. Jadi garis langit itu ya kurvanya melengkung. Jadi pintunya itu tidak terus kemudian datar, terus kemudian sampai bisa lewat, itu enggak. Tapi jadi di atas itu kurvanya itu melengkung. Al-Quran menyebut aktivitas naik ke langit dengan bahasa uruj. Ya. Jadi uruj itu naik, jadi masuk ke angkasa itu caranya tuh naik, enggak kok kemudian maju, enggak. Ya. Enggak terus kemudian buka pintu, enggak, tapi caranya dengan apa? Naik. Masuk ke angkasa, masuk ke langit itu dengan jalan uruj. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa jika pintu langit dibukakan pada mereka yang ingkar, maka mereka pun akan berkata bahwa pandangan kami kabur dan terhalang, sehingga kami tidak bisa melihat apa-apa. Dan ketika itulah manusia tidak bisa melihat apa-apa selain hanya kegelapan. Jadi ini alasan retorika yang dibangun oleh mereka. Ini sindiran. Kamu pasti begitu. Tapi ternyata di balik itu, apa yang terjadi? Perumpamaan yang retorik ini ternyata merepresentasikan sebuah fakta kosmologis yang belum dikenal umat manusia sebelumnya dan baru dibuktikan oleh sains modern di dewasa ini. Sebelumnya nggak tahu, jadi orang nggak pernah ada yang naik, nggak pernah ada yang naik ke atas, bahkan pesawat terbang aja belum. Sampai lihat siang berarti kan di sana kan harusnya kan
terang benderang. Loh, siapa yang tahu kalau di atas itu ternyata gelap? Tidak tahu kan? Setelah mereka mampu menjelajah luar angkasa, barulah mereka mengetahui bahwa alam semesta diliputi oleh kegelapan total. Pada sebagian besar bagiannya, semuanya gelap sebetulnya. Sabuk siang yang melingkar di belahan bola bumi yang berhadapan dengan matahari, ketebalannya tidak sampai 200 km di atas permukaan laut. Nah, sehingga jika manusia naik ke atas melebihi angka tersebut, maka ia akan melihat matahari sebagai bulatan warna biru di lembaran hitam yang sangat tebal. Kalau orang itu naik pakai pesawat, semakin lama itu dia akan semakin gelap. Karena itu tadi, ketebalan cahaya itu paling sekitar 200 km dari permukaan laut. Maka ketika orang sudah sampai di garis atas, itu semakin gelap. Nah, fadhallu fihi ya'rujun. Kata uruj menurut pengertian bahasa berarti berjalannya materi pada garis bengkok yang melengkung. Ini namanya uruj. Berjalannya materi pada garis bengkok yang melengkung. Ini menurut bahasa, loh. Jadi uruj itu muter. Ya. Dari sisi bahasa ternyata Allah menggunakan bahasa uruj yang artinya memang itu. Nah, kemudian studi ilmiah modern membuktikan bahwa gerakan benda atau tubuh di angkasa raya tidak mungkin bisa lurus. Akan tetapi ia pasti akan melengkung dan membengkok akibat tersebarnya materi dan energi di seluruh angkasa raya. Saking besarnya energi yang muter, ini akhirnya ikut, tidak bisa menolak. Inilah yang digambarkan Al-Quran dengan kata uruj. Tanpa mengetahui fakta kebengkokan benda yang naik ke langit, manusia tidak mungkin bisa meluncurkan satelit luar angkasa maupun melakukan penjelajahan antariksa. Jadi semuanya penjelajahan antariksa itu ya didesain untuk itu. Jadi di atas dia akan mengikuti garis ya. Dia akan mengikuti energi yang memutar itu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Nah, Al-Qur'an itu telah menggambarkan kenaikan benda-benda ke langit. Jadi Al-Qur'an itu sudah menggambarkan itu. Jadi dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ya, dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Al-Quran itu mengisyaratkan itu. Jadi ternyata sudah diisyaratkan di banyak surat, termasuk diantaranya di surat As-Sajdah ya. Yutabbirul amra minas sama'i ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dan satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut penghitungan. Juga ada surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Loh ini kan jadi segala sesuatu ini ternyata naik. Jadi benda-benda ini akan naik ke langit. Ya, karena saking kuatnya energi. Nah, di atas itu dia berputar, ya rujuk. Tidak terus kemudian naik, tidak ada batas. Jadi di atas dia akan berputar terus. Inilah isyarat yang kemudian isyarat-isyarat yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran memang bukan kitab sains, tapi isyarat-isyarat yang ada di dalamnya sangat dahsyat dan bahkan baru ditemukan oleh ilmu sains modern tentang apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Sebagai penutup, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, ini. Ayat penutup ini mendorong kita untuk terus berpikir, untuk terus mengarungi langit dengan ilmu pengetahuan. Tapi dengan catatan bahwa memang teori apapun itu tidak seyogyanya kita justifikasi menggunakan ayat. Nah, jadi ayat ini tidak berkaitan dengan teori apapun, ayat ini hanya memberi isyarat. Jadi tidak membenarkan atau menyalahkan teori apapun. Al-Quran hanya memberikan isyarat. Maka perintahnya adalah yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk mari kita renungi, mari kita pikirkan. Jadi muaranya harusnya adalah ilmu pengetahuan sains yang kita pelajari harusnya ada ruhnya. Ruhnya adalah apa? Ruh untuk menuju kepada keesaan. Itulah yang harus kita tuju sebagai seorang muslim atas perintah yang diperintahkan Allah untuk kita berpikir, kita menganalisa segala sesuatu ini harusnya adalah bermuara kepada Allah. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita akan bisa membahas isu-isu yang lain tentang tafsir ilmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.